بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين، ثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية من صحابته أجمعين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والقربين والروحانيين والكرام الكاتبين ولسيدنا وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرافيل وحمد العرش عليه السلام، وإلى حضرة جميع أولياء الله من كل والية وولي شرق هذه إلى مغاربها في برها وبحرها، وجميع أوليائه تسعة قدس الله سرهم، وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره، إلى حضرة الشيخ جنيد البندري والشيخ بهاء الدين النقشبندي، وإلى حضرة نبي خضر ونبي إلياس ونبي إدريس عليه السلام أجمعين، ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأهلنا وخالتنا وعمنا وعماتنا وجميع أستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع جماعاتنا ولجميع زوجنا وزوجتنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لمن حضر في هذا المجلس رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين، وخصوصا إلى شيخ ومربي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى حضرة الشيخ ومربي روحي الشيخ منور بن أحمد الغزالي والمنجري، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Nurul Anwar Masjid Hajjah Nur Fauziah Haji Suryani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, kita sayangi Al-Habib Arba'in As-Segaf, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa berhadir di tengah-tengah kita seberataan. Insyaallah berkat kehadiran zuriat Rasulullah, majlis yang kita laksanakan, majlis salawat, majlis ilmu akan bertambah keberkahannya, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam diri beliau mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kehormatan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, dan kita sebagai umat Rasulullah sabarataan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Ahmad Assegaf Sidin berhalangan karena jauh mulai Warukin bersepeda motor arah tibak ke sana hujan. Jadi beliau cukup mendoakan mudah-mudahan lancar acaranya ya Sidin, insyaallah. Dan beliau masih satu pam dengan Habib Arba'in Assegaf. Alhamdulillah di minggu yang keempat ini, baru minggu keempat minggu yang keempat ini Habib Arba'in Assegaf bisa berhadir di tengah-tengah kita, yang sebenarnya setiap malam Senin itu jadwal rutin beliau di Paringin, di Paringin ada majelis juga di situ. Jadi Sidin membagi-bagi waktu. Mudah-mudahan berkah kita seberata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kitab yang pertama yang kita pelajari yaitu At-Taqriratus Sadidah, kitab fikih. Minggu tadi adab dan hadis. Bagi yang memiliki kitabnya itu pada halaman 74, bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babus siwak wa yutlaqu alaihi babu fisal al-fitrah ay al-khilqah wa yusamma babus siwak li'anna mu'zam al-kalam fi wa hiya, bab yang membahas masalah bersiwak, yang menyatakan bahwasanya khisal al-fitrah, membersihkan sebagian daripada anggota badannya, ay al-khilqah. Bisa al-khilqah ini diartikan dari penciptaan atau perbuatan. Wa yusamma bab siwak, dan dinamakan bab siwak. Kenapa? Di anna mu'zamal kalam fi, karena banyak pembahasan yang agung, pembahasan yang luar biasa dalam bab siwak ini. Al-khaslatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuhu lughatan ad-dalku, definisi daripada siwak itu secara bahasa adalah menggosok. Wa syar'an dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in khashin, menggosok giginya, wa ma hawalaiha, dan bagian-bagiannya yang lain, bikulli syai'in khashin, dan segala sesuatu yang kasar, dengan segala sesuatu yang kasar. Nah, kayak apa yang kasar tersebut? Nanti ulun jelaskan secara rincinya, karena sudah ada ulun bawa di sini. Fadlu siwak, keutamaan dalam bersiwak. Fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laula an asyqa, seandainya ya Rasulullah tidak membebani ala ummati,
terhadap umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak inda kulli shalah, setiap hendak memulai salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma'a kulli wudu'in, setiap inya hendak berwudu bersiwak. Wa qala kadzalik, dan juga dikatakan as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirabbi wa majlatun lil basari. Yang namanya siwak itu dia mampu membersihkan lil fammi, membersihkan bagian mulut, mardatun lirabbi, bahkan sampai membuat Allah itu ridha lawan orang tersebut yang menggunakan siwak. Wa majlatun lil basari, ternyata siwak ini juga rahasianya nih mampu menerangkan atau memperjelas penglihatan kita. Wa majlatun lil basari. Wa qala aidan, dan dikatakan juga raq'atani bisiwak khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin. Salat 2 rakaat menggunakan siwak atau bersiwak nih, sembahyang 2 rakaat, khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin, ternyata lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang tanpa bersiwak. Kira-kira adakah nang pernah sembahyang 70 rakaat, nang kira-kira sembahyang tarawih di bulan Ramadan itu gitu, yang 23 rakaat paling sampai 8 rakaat jus ya keluaran, hanya 8 rakaat keluaran deh, akhirnya aja witirnya biasa di rumah. Apalagi kalau 20 rakaat itu panjang-panjang ayatnya pula, makinnya nang 11 saja banyak ada sembayangan, apalagi yang 23 kawannya panjang. Tapi ada juga yang lepas daripada koridor yang dianjurkan, yang sesuai dengan syariat Rasulullah dalam melaksanakan ibadah salat. Kecepatan, terlalu cepat boleh, tapi jangan terlalu cepat. Misalkan membaca Fatihahnya senapas, silahkan kalau imamnya panjang napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bolehkah seperti itu? Hurufnya masih terdengar, panjang pendeknya masih ada, masih jelas saja baris-barisnya, boleh walaupun hanya 1 napas. Bolehkah dibagi 2? Boleh benar. Yang kada boleh itu kada jelas yang dibaca tiba-tiba waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah ya Rasulullah. Karena arai benarnya 7 menit 10 menit untung dah 23 rakaat, ya Allah. Nah, yang itu aja kita masih berpikir hendak melaksanakan sholat sunat tadi, apalagi yang 70 rakaat. Ternyata 2 rakaat sholat yang disertai dengan bersiwak sebelumnya, bukan ketika ya, sebelumnya itu sembahyang siwak dulu. Karena ada tata caranya, memegangnya pun kada sembarangan. Ada caranya. Bersiwak hanya Allahu Akbar, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Wa qala aidan fadlus salati bisiwaki ala salati bighairi siwakin 70 dhi'fan. Keutamaan orang yang salat menggunakan siwak dibanding dengan orang yang salat
tanpa siwak, maka pahalanya 70 kali lipat. Ini dalam riwayat yang lain, 70 kali lipat pahalanya. Fawaidus siwak, faidah daripada bersiwak, katsiratun, banyak benar. Awsalaha ba'duhum ila 70. Sebagian para ulama membagi faidahnya tersebut menjadi 70 faidah, dan diantaranya minha annahu yazidu fil fasahah wal aqli wal hibs. Ternyata faidah daripada bersiwak, halus saja orangnya, kurus saja orangnya, tapi luar biasa mengandung manfaat, mengandung faedah. Annahu yazidu fil fasahah, dia mampu menambah kefasihan kita dalam menyebut huruf-huruf Al-Quran, menambah fasih jadinya. Wal aql, menambah nih kecerdasan otak. Wal hifz, menambah kekuatan hafalan. Wa yahuddul basar, ternyata juga mampu mempertajam pandangan mata. Wa yusahhilun nazm, yaitu mampu menyamanakan ruh keluar dari jasad kita ketika sakratul maut. Nyaman ruh itu keluar kalau pangleh. Ada di antaranya, nauzubillah, cuman sering ulun menemui ini dan pernah ulun menghadapi, tapi kan usah disebut karena ini privasi orang, hanya sekedar kisah saja sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Ulun tidak menyebutkan namanya. Ngalih meninggal dunia antara hidup lawan mati, hidup segan, mati tak mau. Imbah dilihati, oh, ternyata waktu hidupnya banyak mengaji ke arah yang kada baik. Sedangkan yang bisa menalaknya itu orang yang sudah meninggal. Lalu ngalih, lalu ambilkan daun bidara, campur garam, hanya dibacakan ayat-ayat ruqyah di situ, dan ulun meminta kepada Allah, ya Allah, kalau memang yang di hadapan ulun ini umurnya panjang, sembuhkan ya Allah. Kalau memang umurnya handap, mudahkan kematiannya ya Allah. Mbah diulahkan, ulun nunggu kabar 3 hari dari hari ini. Jadi sudah selesai, ulun boleh dapat kabar, alhamdulillah. Apa kabarnya? Meninggal dunia. Dan satunya lagi, ada lagi di bulan yang berikutnya, kurang lebih juga datang ke rumah kepada ini segala macam, dokter sudah menyuruh bulik, sidin kada mau bulik. Padahal bila kita di rumah sakit, pasiennya yang hanya minta bulik, yang ada ini kada, dokternya menyuruh bulik sudah miannya, udah sanggup lagi dah, ada enaknya dia pasiennya, orang di sini. Datanglah anaknya ke rumah, jadi diulangkan banyu, pakai daun bidara itu tadi, pakai minum makan, dapat kabar meninggal. Nang ketiga kurang lebih kayak itu juga meninggal. Nah, jadi pelajaran bagi kita seberapa, ketika kita hidup, rajini hadir di majelis-majelis ilmu, rajini membaca istighfar, sholawat, itu aja yang bisa menyelamatkan kita. Amun kita membandingkan gawian-gawian kita yang telah lalu sampai saat ini, takur, banyak dosanya, banyak maksiatnya, mata, telinga, hati,
dan yang lain sebagainya, kemaluan, habis banyak dosa kita. Takur lawan ibadah kita, takur. Hanya salawat yang bisa menyelamatkan kita. Hanya syafaat Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita. Artinya, bila sudah saatnya yang seperti ini, ilmu-ilmu macam-macam yang dahulu-dahulu tuh buangi, minta ampun lawan Allah, istighfar lawan Allah, banyak salawat, perbaiki diri. Bila kita banyak baca salawat, insya Allah dengan sendirinya hati itu kena mau kena hadir ke majelis taklim, mau kena hadir ke majelis salawat, mau kena sembahyang berjamaah, memperbaiki diri dengan sendirinya kayaknya. Dengan rahasia salawat itu tadi, salawat terus, jangan lupa salawat. Pian patenkan aja salawat itu dalam sehari 100, esok 100, lusa 100, berikutnya 100 saja. Tapi pian dawam, continue, istiqomah. Baca aja. Hendak lebih daripada itu silakan. Tapi istiqomah bujur-bujur. Nah 200, 300, 400, 500, 1000 silakan. Mungkin sanggup 1000 sehari semalam, bagi 5, 200 sembahyang subuh sampai sembahyang isya, 4000. Tapi continue hari-hari yang seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah bimbing kita ke jalan kebaikan. Allah bimbing ketika sakratul maut. Insya Allah husnul khotimah nanti. Hari diragukan lagi sudah salawat. Nah jadi ternyata kayu siwak ini pun dia mampu memudahkan ruh itu lepas daripada jasad kita. Ini bila ada nampinang ngalih benar, maksud ulun tadi bila inya laporan hari ketiga itu masih aja ada perubahan, hanya ulun bawakan kayu siwak, disiwaki sini supaya nyaman. Kalau memang umurnya memang sudah parah, Allah permudah kematiannya. Kemudian yang berikutnya, wa yurhibul adu. Oh, hebat sekalinya ini. Allah berikan keistimewaan terhadap makhluknya. Ini makhluk Allah Ta'ala nih. Kayak ninja orangnya. Apa maksudnya? Wa yurhibul adu nih, mampu menggetarkan musuh. Yang berhadapan musuh, siwak aja. Enteng ya dilihat. Kayak orang gila ibaratnya tuh. Musuh ada, pian pakai siwak kayak itu. Ternyata ada rahasianya ini. Allah berikan keistimewaan bila berhadapan musuh bawa siwak gentarnya. Apa jar anunya? Rahasianya, yaitu sudah Allah berikan keistimewaan kepada si siwak. Gentar musuh menghadapi. Yang tadinya orang berencana kayak ini kayak itu segala macam, sudah hendak menggulingkan seorang, hendak menghancurkan reputasi kita supaya kita jatuh dan inya naik. Berkat kita bersiwak, terbalik inya nang gugur, inya nang minta ampun, ranai kada berbunyi. Nah itu gentar musuh melihat. Siwak aja rahasianya. Allahu Akbar. Wa yudha'iful ujur, melipat gandakan pahala. Wa yubti'us syait, melihat kejauhan, memperlambat tumbuhnya uban di kepala. Wa yutayyibu raihatal fam, mewangi akan muntung nang bebau. Muntung nang bebau tuh bila kita rajin bersiwak, empihnya bebau. Wa yuzilul qalh, mampu menghilangkan kotoran yang ada di gigi. Apa kotorannya? Wasufrah al-asnan, yang gigi warna kuning-kuning aja kena, apalagi bekas perokok berat. Nah bagus tuh melakukan untuk bersiwak nih. Pian jangan nyolong bawa siwak di sini habis kok. Pian untuk hari bertahan siwak. Wa yashuddul lathah, menguatkan gusi. Di mana jadi sampai gusi itu jadi kuat berkat siwak nih? Di getahnya itu. Getahnya ini yang mampu menguatkan gusi kita yang menggunakan siwak tersebut. Wa yusafil khilqah,
memperbaiki pertumbuhan gigi. Wa yurdi Rabb, membuat Allah itu ridha kepada si hamba yang menggunakan siwak itu. Wa yubayyidul asnan, memutihi gigi. Wa yurisul ghina wal yusra. Ternyata orang yang mengamalkan siwak itu akan mewarisi kekayaan, bukan kefakiran, justru kekayaan. Wal yusr, dan kemudahan apapun yang dihadapinya Allah mudahkan. Wa yudhibus suda, menghilangkan sakit kepala. Wa uruq ras, dan menghilangkan sakit otot bagian kepala. Ini ada yang pindah tegang kepala nih, bagian belakang sini tegang rajin. Nah, pakai siwak ringan jadinya, nyaman. Wa yusahhihul ma'dah, menyehatkan pencernaan bagian parut. Wa yuqawwiha, dan memperkuat. Wa yutahhirul qalb, membersihkan hati kita. Wa a'zamuha, dan faedah yang paling ganalnya adalah annahu yuzakkiru syahadah indal maut. Apa yang paling ganalnya? Yaitu dia dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah lisannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat indal maut, ketika dia menghadapi sakratul maut. Nah, ini aja barangnya. Ya Allah, ya Rasulullah, hebat benar. Kemudian yang berikutnya, cara memegangnya. Cara memegang. Ini ulun lingkawi sedikit, loncat karena panjang benar ini. Kada tuntungin kitab yang lain. Halaman 77 langsung ulun loncati. Kaifiyat maskihi, tata cara memegangnya. Ayyuj'ala khinsirul yaddil yumna tahta wal binsiru wal wusta was sababatu fawqa wal ibhamu tahtahu 'inda ra'si. Menjadikan khinsirul yaddil yumna, posisi di tangan kanan, jari kelingkingnya di bawah. Ayyuj'ala khinsirul yaddil yumna tahta, di bawah, nih di bawah. Lah, di bawah. Wal binsiru wal wusta. Binsir, jari manis, wusta, jari tengah, wasababah, jari telunjuk, fauqahu, di atas. 3 jari, mulai jari manis, jari tengah, jari telunjuk, di atas posisinya seperti ini. Kemudian wal ibhamu tahtahu 'inda ra'si, ibu jari ini di bawahnya seperti ini. Nah, jadi kayak ini, pas di bawah bagian kepalanya, kepala ininya nih, siwaknya di ujung. Jadi seperti inilah posisinya. Di bawah dulu kelingking, 3 jari imbahnya di atas, ibu jarinya di bawah. Memulainya dari mana? Kaifiyatu istimali, kaifiyat cara menggunakan fil asnan ardan wa fil lisan tulan. Di gigi itu dibuka lebar mulai ujung. Wa fil lisan, dan untuk lisan ini apa namanya, kawak juga digesan panjang lidahnya. Wadzalika bi ayyabda'a bijanib, mulai higa fammihi yang sebelah kanan, fayustau'ibahu fil asnan, terus atas bawah, al-ulya wa sufla, yang di atas yang di bawah, zahiran wa batinan, yang di muka yang di dalam, bertahan. Summa yaf'alu dzalik fi janabi famil aisar, kemudian yang di sebelah kiri sama seperti itu juga. Megangnya seperti inilah megangnya. Tuluhu, ukuran panjang siwak tersebut ada pulang. Yusannu alla yazida ala shibrin, disunatkan untuk tidak melebihi dari hitungan 1 jengkal. 1 jengkal itu saya ini nah, shibir itu sejengkal. Amun inya lebih daripada ini kepanjangan, pian ngalih mandak, dalam baju ngalih, di salawar ngalih. Jadi yang pas itu udah nang kayak ini tuh bang, terpanjang sedikit kada bapak, asal jangan lebih daripada hitungan sejengkal tangan. Yusannu alla yazida ala shibrin, disunatkan
tidak lebih daripada hitungan 1 jengkal. Wala yang kusa an arbati asabi, dan jangan kurang daripada hitungan 4 jari, jangan kurang. Amun kurang dari 4 jari handap benar pian ka mana ma andak kelingking nih kena, andak kelingking nih, namun kurang dari 4 jari takariup tangannya itu pian, nalih mencari posisinya. Jadi yang pas, yang seperti ini, yang pas, jadi bisa diletakkan. Nah jadi gini, amun hendak aman supaya jangan dihurung oleh lalat, pakai kayak pulpen tuh. Ada orang menjual kayak pulpen, amun kayak ini 10.000, bilanya pulpen 15.000, nang masuk ke dalam. Nah, lu betutupnya, tutup. Nah, itu pas benar tuh. Pas benar, alhamdulillah pas. Jadi nyaman buat dalam situ, tutup, hendak di sini. Aman lah. Cara jangan dihurung lalat. Kenapa jadi dihurung lalat? Bahas gigi biar gini. Dan ada doanya. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigi ulun, wa syudda bihi lisati, kuatakan akar gusinya, wa sabbit bihi lahati, dan tetapkanlah langit-langitnya itu supaya bagus, wa aqsih bihi lisani, pasihakan lisan ulun, wa barik li fihi, berkahi ulun berkat menggunakan siwak itu tadi, wa azibni, berikan pahala kepada ulun alaihi, atas bersiwak tersebut ya arhamar rahimin. Itu doanya. Nah, jadi bersiwak ini sesuatu yang banyak memiliki faidah dan manfaat. Akan tetapi, nah tapi yang ini, hari ini memakai siwak, isuk bisa keringat, bisa kada terbawa. Jadi yang pas itu kalau hendak memang bujur-bujur diniatkan supaya menjalankan sunnah Rasulullah. Ulun minta lawan engkau ya Allah supaya selalu ingat membawa siwak ini. Jadi dibawa terus. Yang mantri yang bagus ya pakai ada tutupnya. Jadi kada sopan kita imbah menggunakan itu tadi buat dalam pulpen masuk akal. Nah, rahasianya tuh, bolehkah Jan siwak ini diculup ke banyu? Nah di sini ada ayyakuna bil arak al munadda bil ma. Boleh kayu arak ngarannya. Kayu arak itu dibasahi dengan banyu. Boleh juga dibasahi dengan banyu mawar. Banyu mawar mahal bang ini. Mun ada, alhamdulillah. Kemudian bolehkah dibasahi dengan ludah? Yang ketiga, summal munadda birriq. Birriq itu dengan ludah. Karing nih, karing. Yang basahi lu, ludah, basahi nyari. Digunakan sumar ratb. Kemudian kayu arak yang basah. Ini ada orang berjual 2 macam, ada yang kering, ada yang basah. Kemudian kelihatan masih basahnya. Nah, itu bagus. Ini awal-awalnya basah dilihat juga. Imbah dikeluarkan kalau kering aja nya. Summal yabis, dan boleh menggunakan kayu arak yang kering. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita Riyadhus Shalihin. Karangan Imam Hafiz Abu Bakar Muhammad bin Yahya an-Nawawi. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Sebelum ulun membacakan hadis Riyadhus Shalihin ini, ada yang hendak ulun sampaikan. Kitab Riyadhus Shalihin, hati-hati pala, jangan salah tukar. Riyadhus Shalihin yang pas itu adalah tahqiqnya Abdurrahman Hasan Hashim.
yang penting lain daripada yang tulisannya Syekh Albani atau Abdullah bin Bas. Kenapa ulun memberikan informasi seperti itu? Karena pemahaman syarah daripada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dirubah wabuhannya sesuai dengan paham wabuhannya, paham Wahabi. Kitab I'anatul Talibin kan ada sudah yang dirubah wabuhannya. Jadi hati-hati benar. Jadi dilihat pentahqiqnya siapa, pentakliknya siapa. Oh, bilanya Abdullah bin Bas, bilanya Albani. Baik, ganti yang lain gitu. Sama yang judulnya pada Riyadhus Shalihin, pahamnya nang lain gini di situ. Pahamnya nang lain. Kita sedikit jam 10 selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaihi. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada yang namanya hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Akan tetapi yang ada hanya jihadun wa niyyah, jihad dan niat yang sungguh-sungguh. Wa idza stunfirtum fanfiru, maka apabila dipanggil untuk berhijrah atau berperang, maka siapkanlah semuanya. Nanti maksudnya, bukan wah ini. Muttafaqun alaih. Wa makna la hijrata min Makkah li'annaha sarat dar Islam. Karena tidak ada hijrah dari kota Mekah. Karena kota Mekah itu sudah merupakan jadi kiblat kaum muslimin dan muslimat sabarataan. Adapun syarah daripada hadis ini dalam istilah agama Islam, kadang-kadang disuruh berjihad, berperang, membunuh orang kafir sembarangan, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini, bom bunuh diri, dadah. Itu Rasulullah tidak mengajarkan yang seperti itu. Itu justru Islam yang radikal, membawa-bawa nama Islam, ujung-ujungnya orang benci dengan Islam, dianggap orang teroris. Dalam agama Islam sendiri tidak diajarkan hal yang seperti itu. Jihad itu nanti kalau memang sudah tiba saatnya, itu pun ketika perang dunia terakhir itu terjadi, seluruh persenjataan nuklir dan apapun itu namanya akan dinonaktifkan. Perangnya hanya menggunakan pedang, panah, berkuda, seperti kembali ke zaman Rasulullah. Dan itu pun akan dipimpin oleh Imam Mahdi nanti. Kalau ada yang mengaku zaman sekarang Imam Mahdi, aku Imam Mahdi, oh keramput. Staynya ya, Imam Mahdi itu ujar Rasulullah dalam riwayat hadisnya, di akhir zaman nanti muncul kena salah satu daripada zuriatku, ujar Nabi. Di zuriat Rasulullah itu yang akan memimpin seluruh umat seluruh dunia,
yang namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nah, kalau Sidin sudah lahir, sudah hidup, berarti kan ada lawas lagi kiamat nih, tadi sudah ada lawas lagi, siap-siap baik seberataan. Nah, itu nanti akan terjadi perang dunia terakhir. Nah, itu baru berjihad di sana. Amun wahini tidak ada istilahnya. Tidak ada istilahnya seperti itu. Jihad yang ada sekarang adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Belajar kita seberataan supaya jangan sampai menjadi orang yang bodoh selawasan. Supaya jangan menjadi orang yang kada tahu selawasan. Harus tahu kita. Belajar ilmu agama. Oh, fikihnya nang kayak ini. Oh, tauhidnya nang kayak ini. Oh, hadisnya nang kayak ini. Oh, masalah ini, masalah itu harus dipelajari. Jangan juga asal-asal menuntut ilmu. Ini 10 dah. Jangan asal-asal menuntut ilmu langsung anak terbang. Belajar ilmu makrifat ya supaya tarabang, luput sudah niatnya. Kita mempelajari ilmu ma'rifatullah itu bukan untuk terbang. Bukan tujuannya yatiru fis sama wa yamshi fil ma, kada. Bukan untuk terbang di udara atau berjalan di atas banyu, kada. Tujuannya agar kita itu mengenal akan Allah dan mengenal akan diri kita. Lalu ibadah kita itu nyaman diterima oleh Allah. Kada dia lagi merasa kehambaan diri, mengosongkan atau memfanakan diri. Tapi jangan sampai meninggalkan syariat. Imam Junaidi Al-Baghdadi mengatakan, Sidin ahli tarikat, Sidin walinya di zaman itu. Jadi Sidin apabila ada orang yang belajar ilmu tasawuf tapi dia meninggalkan syariatnya, sesat ke sini. Karena syariat itu merupakan tangga kita, mi'raj kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri, orang yang paling dekat dengan Allah, kadang meninggalkan sidin yang namanya syariat. Laksanakan sholat 5 waktu, kadang meninggalkan sidin. Bahkan sampai sholat sunat tahajud sidin aja sampai bengkak berarti sidin. Sunatnya tuh belum lagi wajibnya. Ya Allah ya Rasulullah, jangan sekali-kali kita meremehkan untuk meninggalkan sholat 5 waktu kita. Jangan. Walaupun 1 waktu saja, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Ganal tanggung jawabnya. Itu yang pertama kali akan Allah pertanyakan kepada kita. Itu yang paling pertama akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita perbaiki diri kita, perbaiki anak kita, perbaiki istri kita, perbaiki cucu-cucu kita. Ajarkan kepada mereka supaya selalu sholat 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada doa itu yang bagus. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat-zuriatku ini orang yang selalu melaksanakan salat, ahli salat. Supaya jangan sampai ketinggalan, supaya jangan sampai tertinggal, supaya jangan sampai kada menggauli sama sekali salat. Nah, itu yang kita harus berjihad untuk memerangi hawa nafsu kita. Itu yang paling besar. Kayak apa caranya nih hawa nafsu kita supaya rajin sembahyang, supaya rajin taat lawan Allah Ta'ala. Maka sudah sampaikan minggu yang kemarin, iblis dia sujud lawan Allah, dia beribadah lawan Allah puluhan ribu tahun nih ya, beribadah lawan Allah Ta'ala. Kolong langit mana yang kada disujuti oleh iblis dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7? Sudah iblis tempati untuk beribadah lawan Allah Ta'ala. Kita hanya 10 tahun, 5 tahun beribadah karena bapaknya lawan iblis. Toh jadi iblis, ternyata manusia ada yang harap pada aku, kada mau bisa menyembah Allah Ta'ala. Amun aku sidin, ujar si iblis nih, kada maunya menyembah Adam benar Allah Ta'ala aku sembah berapa puluh ribu tahun. Nah itu kita harap pada iblis. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah
rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah atas segala dosa, maksiat, kesalahan, kekurangan, kekhilafan kita yang telah lalu, yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah dengan sengaja meninggalkan sholat, yang pernah meremehkan sholat, yang pernah kadang mau sholat, kita perbaiki, kita niatkan bujur-bujur untuk memperbaiki sholat kita, melunasi hutang-hutang sholat kita, supaya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, supaya amal-amal ibadah kita yang lain pun akan dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wal muslimin min as-sirati as-sa'da wa min an-nari ila al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Rahmah wa najmu ila al-maghfirah wa min al-ihsan ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-juri ila al-judi ila al-qaraba wa min al-dhikri ila sa'a ma sa'ila al-khair wa min al-usri ila al-yusri wa min al-sabar ila al-kubal wa min al-sukmi ila al-sihat wa min al-sukmi ila al-rida wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-fatrati ila al-ijtihad wa min al-iflad ila al-tawfiq wa min al-bid'ati ila al-sunnah wa min amin ya Allah. Allahumma a'inna lana fid dunya wa la dunya bit taqwa wa la taqwa bil amal wa la amal bit tawfiq wa la jami'i jalika rizqik al-mu'min wal bab ila jannati al-masbub jalik bin nazar ila wajhil karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Gawsah ya Gawsah ya Gawsah ya Akramal Akramin ya Rahman ya Rahim ya Jallal Ikram ya Jal Mawahib al-Izam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma as'aluka taufiq li muhabbika min al-a'mal wa sidqa at-tawakkul alayhi wa janna min du'uni man siwa ilahi latif ya rajaka wa tujaka wa ya matin. As'aluka ta'alluqa bik wa istighraqa bik wa rizqan samidan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'a wa sinan tawilan wa amalan salihan fil iman wal yaqin wa mulazamata fil haqq wad din wa ajaban kasal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.